Oke, mari kita mulai ya. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang jujur aja ini emosional banget, romantis, dan super menyentuh hati. Cerita ini tentang kado Valentine terindah. Kalau Anda pernah ngerasa stres, pusing, atau kewalahan nyari hadiah yang pas buat orang tersayang, mau itu buat Valentine, hari jadi, atau momen spesial lainnya, nah bahasan kita kali ini dijamin bakal ngubah cara Anda ngelihat makna sebuah pemberian selamanya. Masuk ke bagian pertama nih, dilema kado Valentine. Pasti pada pernah kan bingung mau ngasih kado apa? Ini tuh kecemasan universal yang saya yakin banget kita semua pernah ngerasain. Pernah nggak sih Anda mantengin layar HP berjam-jam atau muter-muter mall sampai kaki pegel cuma buat mikir, aduh kado apa ya yang cocok buat pasangan? Tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan cemas pengen ngasih hadiah yang sempurna, yang berkesan dan bisa nunjukin perasaan kita, itu manusiawi banget. Tapi coba kita lihat sepasang kekasih di cerita ini. Mereka ngadepin dilema yang sama persis, tapi bedanya, mereka ini nggak punya uang sepeser pun. Bayangin coba. Lanjut ke bagian kedua, harta yang paling berharga. Nah, disinilah ceritanya mulai kerasa banget kedalamannya. Jadi, ceritanya berpusat pada sepasang suami istri yang benar-benar saling mencintai. Cinta mereka tuh luar biasa kaya, tapi ya ironisnya, secara finansial mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat amat menghimpit. Menjelang hari kasih sayang, mereka sama sekali nggak punya uang sisa buat beli kado. Tapi tahu nggak apa yang bikin kagum? Kondisi dompet yang kosong itu nggak ngentiin niat mereka sama sekali. Tanpa janjian, tanpa ngasih tahu satu sama lain, mereka berdua ngambil keputusan yang super berat. Mereka mutusin buat mengorbankan hal yang paling mereka sayangi. Coba bayangin dua hal yang sangat kontras ini. Bagi sang istri, kebanggaan terbesarnya adalah rambutnya. Rambut yang sangat panjang, berkilau, dan pastinya dirawat setiap hari dengan penuh kasih sayang. Terus bagi sang suami, satu-satunya barang berharga yang jadi kebanggaannya adalah sebuah arloji saku. Buat mereka, ini bukan sekedar benda mati loh. Benda-benda ini adalah identitas mereka, harta fisik yang paling mereka hargai di dunia ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengorbanan sang suami istri. Di titik inilah ketegangan ceritanya benar-benar kerasa. Dengerin deh, narasi paralel yang memilukan tapi juga indah banget ini. Sang istri ngambil langkah yang super berani. Dia pergi ke salon dan membiarkan rambut panjangnya yang berkilau itu dipotong habis lalu dijual. Uangnya buat apa? Murni buat beliin seutas rantai yang sangat elegan untuk arloji suaminya. Dan di waktu yang hampir bersamaan, sang suami pergi ke tukang emas. Dia ngejual satu-satunya arloji kebanggaannya itu demi beli 2 potong sisir cantik buat rambut panjang istrinya. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa ya kan? Mereka berdua berkorban habis-habisan tanpa tahu apa yang lagi dilakuin sama pasangannya. Lalu tibalah kita di bagian keempat, kejutan hari Valentine. Ini nih puncak dari semua rahasia yang mereka simpan. Pas hari kasih sayang itu akhirnya tiba, mereka duduk bareng dan saling ngasih hadiah yang udah mereka dapat dengan susah payah tadi. Bisa dibayangin gak sih situasinya? Pas mereka buka bungkus kadonya, awalnya mereka syok banget ngeliat penampilan satu sama lain. Mereka nangis terharu karena sadar betul pengorbanan gila apa yang udah dilakuin pasangannya. Tapi tunggu dulu, di tengah isak tangis itu, emosi mereka tiba-tiba berubah. Mereka berdua saling tatap dan entah gimana, mereka malah mulai tertawa lepas. Kenapa mereka malah ketawa? Alasannya terangkum sempurna di kalimat ini. Tidak ada lagi rambut yang perlu dirapikan, dan tidak ada lagi arloji yang memerlukan seutas rantai. Bayangin aja, sisir berhias permata itu sekarang nggak ada gunanya karena rambut sang istri udah pendek, dan rantai elegan itu juga nggak berarti apa-apa lagi karena arloji sang suami udah dijual. Kado fisik yang sangat mahal dan didapat dari pengorbanan terbesar mereka, saat itu juga benar-benar kehilangan fungsi fisiknya. Nah, ini membawa kita ke bagian kelima, makna sebuah hadiah. Apa sih sebenarnya pesan di balik semua ini? Kalau kita renungin cerita ini ya, kita bakal sampai pada satu poin krusial. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar 2 potong sisir dan seutas rantai arloji tadi. Sesuatu itu adalah pesan tak kasat mata di balik kadonya. Mereka ketawa bukan karena menyesal loh, tapi karena lega dan bahagia pas sadar betapa besarnya cinta di antara mereka berdua. Mereka berani merelakan bagian terbaik dari diri mereka dan memberikannya secara murni cuma buat bikin satu sama lain tersenyum. Luar biasa banget kan? Hal ini dengan brilian ngejelasin makna sebenarnya dari sebuah kado terindah. Kadang kita tuh suka kecebak ya sama ilusi kalau kado yang bagus itu pasti harganya mahal. Padahal, definisi aslinya itu adalah perwujudan dari rasa kepedulian, pengorbanan, dan ketulusan hati. Ini sama sekali bukan tentang seberapa gede nilai nominal barang fisik yang Anda kasih. Karena pada akhirnya, cinta sejati itu emang nggak pernah punya label harga.
Jadi, mari kita urai 3 elemen sejati dari sebuah hadiah, supaya bisa kita terapkan juga nih. Yang pertama, kepedulian. Ini tuh tentang seberapa peka Anda merhatiin hal-hal kecil yang bikin pasangan ngerasa dihargain. Kedua, pengorbanan. Kira-kira apa yang bersedia Anda kesampingkan? Entah itu waktu, ego, atau mungkin barang kesayangan Anda, demi kebahagiaan mereka. Dan yang ketiga, ketulusan. Yaitu memberi dengan hati yang murni, tanpa pamrih, dan gak ngarepin balasan apa-apa. Kalau kado yang Anda kasih udah mencakup 3 pilar ini, percayalah Anda seolah udah ngasih seluruh dunia buat mereka. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung ulasan kali ini. Habis ngelihat kekuatan cinta dari pasangan luar biasa tadi, yang berhasil ngubah sebuah kehilangan jadi kemenangan cinta, saya pengen Anda merenungkan satu pertanyaan terakhir ini. Apa yang akan menjadi kado pengorbanan sejati Anda? Jangan cuma mikirin barang apa yang mau dibeli ya, tapi coba pikirin bagian terbaik apa dari diri Anda yang benar-benar siap Anda kasihkan dengan tulus buat orang-orang yang Anda cintai. Bikin mikir kan? Oke deh, terima kasih udah nemenin saya bahas ini, dan sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.